Lah hijab yang berikutnya ini as-salisu utawi hijab yang ketiga. Allah yakuna iku yento ora ono ikhtilatun opo percampuran. Bainan nisa warijal ing dalam antarane perempuan warijal lan laki-laki. Nah, harus ada pemisah. Nah, seperti ini. Yang di sini kelompoknya Mbak Naura. Yang di sini kelompoknya Mas Rizky. Nah. Lah, ada pemisah papan tulis. Nah, berarti tidak terjadi ikhtilat. Walaupun kebaikan, kalau terjadi ikhtilat itu bisa jadi bukan kebaikan, tapi namanya mungkar. Pengajian umum, wah, laki-laki, perempuan, satu bahan ini campur semua. Itu namanya ikhtilat. Pendiri NU mengatakan dalam kitabnya At-Tanbihat, ya. At-Tanbihat, Hasyim Asy'ari mengatakan itu wajib dicegah dan wajib dilarang. Paham ya? Jadi kalau jadi panitia pengajian akbar harus dibatasi bagian laki-laki, bagian perempuan. Kalau tidak dibatasi itu namanya panitia itu berarti pertama mungkin tidak ngerti agama atau mungkin yang kedua tidak mengikuti aturan yang ada di dalam agama yang disampaikan beliau Hasyim Asy'ari. Paham ya? Jadi pengajian akbar campur baur itu namanya ikhtilat. Apa ikhtilat? Percampuran laki-laki dan perempuan. Wah, asik. Fahri gandeng sama si A. Kapit gandeng sama si B dan seterusnya. Bagaimana tadi? Harus dipisah. Terus bagian yang laki-laki di utara, bagian perempuan di selatan. Bagus panitianya. Kalau nggak seperti itu namanya panitia yang goblok, tidak ngerti agama ya. Lah itu ada loh dalam kitab Hasyim Asy'ari. Namanya At-Tanbihat ya. Beberapa peringatan ya. Al-fil manhiyat bil wajibat dalam melaksanakan kewajiban yang berisikan beberapa perkara mungkar harus dilarang, harus dicegah. NU katanya NU, tapi tidak mengikuti yang disampaikan Hasyim Asy'ari. Enggak ngaji berarti wis. Illa kecuali ini, illa ma'azi mahramin kecuali beserta mahramnya. Wa huwa utawi asalis hijab yang ketiga ini amun itu umum. Amun itu linisa'in nabi maring piro istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wairihinah lan selain nisaun nabi dan selain istri Nabi. Liqaulihi karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakhluwanah tidak boleh berduaan. La yakhluwanah tidak boleh berduaan rajulun sopong lanang bimratin kalawan perempuan illa ma'zi mahram kecuali beserta mahramnya. Wahada lan utawi iki hukum amun aidon itu juga umum. Wa fi hadzal amlan ing dalam tahun iki artinya tahun yang kelima furidul hajju furidul diwajibkan al hajju opo ibadah haji alaman atas seseorang istato'a kang mampu sopoman ilahi maring haji sabilan perjalanannya mampu berangkat dan pulang mampu. Liyatajam'a supaya berkumpul al-muslimuna sopo piro-piro orang Islam fi Makkah ing dalam Makkah al-Mukarramah. Berkumpul umat muslim
dunia. Wa yata'arufu lan berkenalan. Rosid, kenalan orang Pakistan. Kenapa? Sama-sama Muslim. Ya. Kafir, kenalan orang Afrika. Karena sama-sama Muslim. Ya. Hasan, kenalan sama orang Australia. Karena Muslim. Wa yatahidu lan bersatu sopo al-muslimun. Wa yatahidu lan bersatu sopo al-muslimun. Yes. Jadi gini, bagian yang ketiga, hijab yang ketiga ini, jadi namanya hijab juga, karena hijab itu penghalang. Tidak terjadi yang namanya ikhtilat. Apa ikhtilat? Percampuran laki-laki dan perempuan. Walaupun itu sebuah kebaikan, contohnya pengajian umum. Ya, pengajian umum campur laki-laki dan perempuan itu juga menjadi mungkarot, perkara mungkar dan maksiat. Dan harus disampaikan. Seperti tadi penjelasannya. Ada juga namanya khulwah. Apa khulwah? Hanya berduaan. Paham ya? Terus pulang sekolah diantar. Berangkat juga bareng. Cuma berduaan. Paham ya? Jadi ke Indomaret juga hanya berdua. Sholat juga berjamaah ya. Nah ini nggak boleh. Kalau laki-laki dan perempuan hanya dua orang, wasalisuhu ma'asyaiton. Maka yang ketiga itu namanya setan. Dalam apapun itu nggak boleh. Ustadz mau ngaji, terus bagaimana? Ya hanya Mbak Baby sama si Al, ya nggak boleh. Walaupun tujuannya ngaji. Apalagi cuman latihan persiapan apa? Persiapan Muharram, yang nggak boleh. Paham ya? Kecuali ada mahramnya, pertama. Yang kedua ada niswah. Apa niswah? Kelompok dari perempuan. Jadi yang laki-laki cuma sendirian, contohnya yang laki-laki Mas Fahri, yang perempuan 10 ya nggak apa-apa. Karena namanya niswah. Niswah itu kelompok dari perempuan. Atau gini, laki-laki dan perempuan cuman ini ada mahramnya. Dan ini nggak apa-apa. Paham ya? Jadi dalam kebaikan apapun, kalau memang hanya berdua, otomatis wasalisuma asyaiton. Yang ketiga itu namanya setan. Paham ya? Karena setan ya otomatis kemungkinan besar ada hal-hal yang memang tidak diinginkan. Jadi itu kesimpulannya terkait masalah hijab. Yang pertama, hijab itu ada 3. Yang pertama memang ada yang khusus kepada istri Nabi. Secara total tertutup rapat. Yang kedua umum. Paham ya? Yaitu tertutup kecuali wajah dan juga kedua telapak tangannya. Bahkan kalau mau melamar perempuan ini yang dianjurkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Wa man yurid min hanika hanazara wajhan wa kaffan batinan wa dhahira. Jadi kalau memang Mas Wahyu punya niat baik kepada Mbak titik-titik, maka dianjurkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Terus cara memakai kerudung tadi harus sampai ke bagian dada ini tertutup rapat. Tidak boleh hanya bagian leher yang tertutup. Ke bawahnya nggak sampai, itu nggak boleh. Pada ayat waliyadribna bihumurihin. Terus yang ketiga masalah ihtilat. Ihtilat juga masalah khulwah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.